Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom, kita jumpa lagi dalam edisi Gowori Express di hari Minggu 28 Juni 2026, Minggu biasa yang ke-13. Sahabat setia sekalian yang dikasih Tuhan, kalau saya bertanya siapa yang paling saudara-saudari kasihi dalam hidup ini, mungkin istri akan menjawab suaminya yang paling dikasihi. Dan sebaliknya suami akan menjawab istri yang paling dikasihinya. Kalau udah jadi orang tua, mungkin akan menjawab yang paling dikasihi adalah anak-anak. Dan sebaliknya anak-anak yang paling dikasihi adalah orang tuanya. Suatu kali ya, ada kisah seorang bapak yang melamar kerja di perusahaan ternama. Maka HRD bersama direktur langsung mewawancarai pelamar itu. HRD itu mengatakan kepada bapak yang melamar ini, "Pak, tuliskan 10 nama orang yang kamu cintai dalam hidup ini." Bapak ini menuliskan nama 2 orang tuanya, nama istrinya, 2 orang anaknya, juga ke-5 saudara-saudarinya. Lalu HRD itu mengatakan, "Dari 10 nama itu, Pak, pilih 5 nama yang sungguh kamu cintai dan coret 5 nama lainnya." Maka bapak ini memilih orang tuanya, istrinya, kedua anaknya, dan mencoret 5 saudara-saudarinya. Lalu HRD ini kembali mengatakan, "Dari 5 yang sudah bapak pilih, sekarang pilih 3 dan coret 2 lainnya." Aduh, dengan berat hati dan sedih bapak ini mencoret kedua nama orang tuanya dan menyisakan nama istri dan kedua anaknya, tinggal 3. Lalu HRD ini kembali minta bapak ini, "Sekarang Pak, dari 3 nama itu, sisakan 1 nama. 2 lainnya bapak coret." Dengan berat hati, bapak ini mencoret 2 nama anaknya dan meninggalkan nama istrinya. Direktur yang ikut mewawancarai kagum dengan bapak ini. Ia berkata direktur ini kepada bapak itu, "Bisa-bisanya bapak memilih sebagai orang tua, kan seharusnya bapak berbakti. Memilih orang tua itu kan bakti. Atau juga bapak yang menjadi orang tua memilih anak-anak karena bapak sungguh mengasihi mereka. Tetapi kok bisa-bisanya ya, kok bapak lebih memilih istri ketimbang anak-anak ataupun orang tuamu?" Lalu bapak ini mengangkat kepalanya dan mengatakan, menjawab kepada direktur itu, "Saya tinggalkan nama istri saya, Bapak Direktur, karena HRD yang bertanya ini istri saya, Pak." Istrinya yang tanya, jadi dia gak berani dicoret. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, sabda Tuhan hari ini terdengar aneh. Sebab Yesus mengatakan, "Siapa saja yang mengasihi ibu bapaknya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja mengasihi putra-putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak untukku." Kok sabda ini terdengar membingungkan ya? Sabda Yesus jangan dipahami secara sepotong-potong atau secara harfiah, lepas dari konteks keseluruhan apa yang ia sabdakan. Dalam Matius 10, sabda ini dihubungkan dengan panggilan 12 murid, 12 rasul. Yang dilanjutkan dengan perutusan. Para rasul diutus mewartakan kabar sukacita. Dan pengutusan para murid dikatakan untuk mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tantangan bagi para murid dilukiskan dengan mengibaratkan perutusan para murid seperti domba yang diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Namun diminta mereka gak usah khawatir karena Roh Tuhan akan membimbing dan menyertai. Maka secara singkat Yesus mau menegaskan agar para murid yang diutus senantiasa percaya, senantiasa setia. Mereka harus total untuk mengasihi Tuhan dan jangan sampai kasih dan cinta mereka terbagi. Yesus mengajak para pengikutnya, para muridnya untuk mengarahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Punya skala prioritas buat Tuhan. Sudahkah itu yang mau kita perjuangkan, yang mau kita buat? Yesus bukan bersabda, "Bencilah
ibu bapakmu, bencilah anak-anakmu, putra-putrimu. Tidak. Orang perintah Tuhan mengatakan hormatilah ayah ibumu, kasihilah anak-anakmu. Maka sabda Tuhan hanya ingin mengajak kita untuk memprioritaskan Tuhan di dalam hidup. Semoga itu yang mau kita perjuangkan, yang mau kita buat. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.